Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema persekutuan orang percaya. Begitu indahnya persekutuan orang-orang percaya. Di dalam kitab Roma 15 ayatnya yang pertama dikatakan demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persekutuan orang-orang percaya dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Juga di dalam ayatnya yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mengapa sangat penting persekutuan orang-orang percaya harus saling menolong, bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Mengapa wajib menanggung? Karena di dalam persekutuan akan sangat penting membutuhkan orang yang kuat secara iman, membangun iman rohani untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Iman yang kuat di dalam Tuhan harus bertumbuh, dan itu akan menolong saudara-saudara kita yang lemah. Kita tidak hanya mencari kesenangan sesama diri kita sendiri, tetapi kita harus menolong, bahkan kita harus menanggung saudara-saudara kita yang lemah imannya. Kita harus mencapai iman yang lebih dalam lagi. Di dalam kehidupan setiap umat manusia harus ada pertumbuhan. Iman kita harus bertumbuh, saling menolong. Yang kuat akan menolong menanggung yang lemah, dan yang kuat juga tidak hanya ingin mencari kesenangan diri sendiri, tetapi demi kebaikan sesama kita. Di mana di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua ayat yang 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku sekarang bukan aku lagi, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang hidup di dalam Kristus akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan kalau kita sudah kuat, kita harus menolong saudara-saudara kita. Kita perlu untuk mementingkan saudara kita. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri. Saya sudah kuat di dalam iman, kemudian ada saudara kita yang membutuhkan topangan hidup kita supaya mereka kuat di dalam imannya. Iman yang bertumbuh akan menghasilkan buah-buah roh yang membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Kehidupan kita harus terus-menerus bertumbuh untuk menolong orang lain, untuk menanggung kelemahan orang lain, sehingga kita tidak egois karena kepentingan diri sendiri.
dan kita akan menolong saudara-saudara kita. Orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan di dalam persekutuan orang-orang percaya untuk menolong mereka supaya mereka mengalami keselamatan, menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus mengalami persekutuan yang indah sebagai orang-orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman kita untuk terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.